Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penyerahan obat diabetes di apotek, yang beranggotakan Iva Wulaningrum dan saya Anita Alfiani. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Anita, tenaga teknis kefarmasian yang bekerja di apotek Enggal Saras hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu, Bu? Selamat siang, Mbak. Saya mau menebus resep ini. Apakah obatnya ada di sini? Baik Ibu, mohon ditunggu sebentar, saya cek terlebih dahulu ya Bu. Baik, Mbak. Saya tunggu. Baik Ibu, ini resepnya untuk Ibu sendiri atau untuk siapa ya Bu? Untuk saya sendiri, Mbak. Baik Ibu, ini obatnya ada semua. Metformin 500 mg, Glimepirid 2 mg, dan insulin lantusnya. Totalnya 576.500. Baik, Mbak. Yang mahal yang mana ya, Mbak, obatnya? Yang mahal insulinnya Bu, harganya 550.000. Apakah mau ditebus semua Bu obatnya? Ya, saya tebus semua, Mbak, obatnya. Baik Ibu, saya konfirmasi kembali ya Bu, resep ini atas nama Ibu Tina, usia 65 tahun, alamat Jalan Minggiran, Mantri Jeron 1, nomor 45 ya Bu. Iya, Mbak, benar. Baik Ibu, apakah Ibu bersedia meluangkan waktu untuk konseling dengan saya? Saya sangat bersedia, Mbak. Baik Bu, mari silahkan. Sebelumnya, saya jelaskan terlebih dahulu ya Bu, konseling ini bertujuan untuk melihat sejauh mana pemahaman Ibu tentang penggunaan obat yang akan Ibu gunakan. Sebelumnya, apakah Ibu ada riwayat alergi obat, Bu? Kalau riwayat alergi obat, kebetulan tidak ada, Mbak. Baik Ibu, apakah Ibu sedang mengonsumsi obat yang lainnya? Tidak, Mbak. Saya tidak mengonsumsi obat lain. Lalu, apakah ada riwayat gula, Bu, sebelumnya? Ada, Mbak, keturunan dari ayah saya. Kalau boleh tahu, sudah berapa lama ya, Bu? Sudah sekitar 3 tahun, Mbak. Apakah selama ini Ibu sudah rutin minum obatnya? Enggak ya, Mbak. Kadang lupa. Baik, Bu. Sebelumnya, apakah Ibu sudah menghindari makanan atau minuman yang dapat memicu kadar gulanya naik? Kadang masih suka makan, minum yang manis-manis, Mbak, sama sering makan pakai nasi anget tuh, Mbak. Baik, Ibu. Saya kira konselingnya sudah cukup. Silahkan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu di kasir ya, Bu. Dan bukti pembayarannya mohon dibawa ke sini. Nanti saya panggil kembali kalau obatnya sudah siap ya, Bu. Baik, Mbak. Terima kasih. Saya bayar terlebih dahulu. Panggilan resep atas nama Ibu Tina, alamat Jalan Minggiran, Menteri Jalan 1, nomor 45. Iya, Mbak, dengan saya. Ini, Mbak, bukti pembayarannya. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah diberitahu oleh dokter tentang kegunaan obat ini, Bu? Belum, Mbak. Tadi kan saya cek gula, hasilnya 500 lebih kadarnya. Terus dokternya bilang ditambah insulin buat lebih cepat nurunin kadar gulanya. Lalu apakah tadi sudah dijelaskan sama dokternya bagaimana cara penggunaan obat ini, Bu? Tadi sudah dijelasin, Mbak, sedikit. Baik, Bu, nanti akan saya jelaskan lagi. Lalu apakah dokter sudah menjelaskan tentang efek samping obat ini? Tadi dokternya bilang kalau misal pakai insulin jangan di tempat yang sama, harus berpindah-pindah penyuntikannya. Terus nggak boleh 2 cm dari pusat, tulang pinggang, atau tulang rusuk. Jangan sampai disuntikan pada bekas luka atau bekas operasi, Mbak. Baik Ibu, saya jelaskan ya Bu. Ini obatnya ada 3 macam. Yang pertama, metformin 500 mg sebanyak 30 tablet. Obat ini digunakan untuk membantu mengurangi produksi glukosanya.
Nanti minumnya 3 kali sehari, 1 tablet setelah makan ya, Bu. Lalu yang kedua, ini ada Glimepirid 2 mg. Sebanyak 10 tablet obat ini digunakan untuk mengendalikan kadar gula darah dalam tubuh ya, Bu. Nanti minumnya 1 kali sehari, 1 tablet sebelum makan. Dan yang ketiga, ini ada insulin, Bu, namanya Lantus, untuk mengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Bentuknya pen seperti ini ya, Bu. Alat ini digunakan untuk memasukkan insulin dari luar ke dalam tubuh. Di dalamnya sudah ada obatnya ya, Bu. Dan ini alatnya untuk mengontrol dosis yang akan digunakan nanti. Bisa diputar sesuai dosis yang dikehendaki. Di samping ini untuk menekan dosis, nanti cara penggunaan insulinnya 1 kali sehari, dosis pemakaiannya sebanyak 15 unit ya Bu, sesuai resepnya, di bawah kulit pada malam hari jam 10 sebelum tidur. Akan saya jelaskan cara pemakaian insulinnya. Yang pertama, cuci tangan terlebih dahulu. Yang kedua, pilih jarum insulin yang sesuai. Yang ketiga, buka tutup insulinnya seperti ini. Yang keempat, jika insulinnya disimpan di kulkas, nanti didinginkan terlebih dahulu pada suhu ruangan ya Bu. Caranya diputar-putar seperti ini sebanyak 10 kali pada telapak tangan. Jika sudah dirasa sudah tidak dingin, bisa berhenti Bu. Kemudian, siapkan jarum dan pasangkan pada insulinnya. Yang pertama, nanti jarumnya dibuka terlebih dahulu, tutupnya tuh Bu, terus nanti dipasangkan ke sini, diputar sampai berbunyi klik, jika dirasa sudah pas, bisa ditarik tutupnya. Terus, pastikan jarum berfungsi dengan baik. Dengan cara putar 2 unit ininya, dosisnya sebanyak 2 unit untuk mencoba pertama, tekan hingga kembali ke angka 0, dan pastikan insulin tersebut keluar pada jarumnya. Kalau belum keluar, ulangi langkah tersebut, nanti kalau tidak keluar lagi, ganti jarum insulinnya ya Bu. Putar insulin sesuai dosisnya, sebanyak 15 unit, seperti ini. 15 unit. Terus, kalau sudah, insulinnya sudah siap digunakan. Belum melakukan penyuntikan, bersihkan terlebih dahulu lokasi penyuntikan menggunakan kapas yang sudah diberi alkohol sebelumnya. Lokasi penyuntikannya dicubit sedikit seperti ini, Bu. Kemudian tekan hingga skala kembali menjadi 0. Tahan selama 10 detik. Kemudian angkat insulinnya. Kemudian lepaskan jarum dan kembalikan pada tutupnya. Buang jarum di tempat khusus pembuangan jarum ya, Bu. Mbak mau tanya, ini jarumnya harus sekali pakai atau gimana ya, Mbak? Untuk idealnya begitu, Bu, untuk menghindari rasa sakit yang ditimbulkan, karena bisa jadi jarum yang sudah digunakan akan tumpul. Jika saat digunakan lagi akan terasa sakit di lokasi penyuntikannya, tapi masih bisa digunakan maksimal 3 kali dengan catatan untuk ibu sendiri. Kalau begitu, cara mengganti jarumnya bagaimana ya, Mbak? Cara mengganti jarumnya, pertama tutup jarumnya dipasangkan kembali ke pennya, Bu. Lalu diputar sampai berbunyi klik. Kemudian ditarik keluar pelan-pelan. Lalu dibuang di tempat khusus pembuangan jarum ya, Bu, seperti kaleng atau botol bekas. Jangan dibuang sembarangan karena dapat menginfeksi orang lain jika terkena jarumnya. Nanti kalau tempat penyimpanannya sudah penuh, bisa minta tolong ke apotek atau rumah sakit untuk membuangkan jarumnya. Cara penggantian jarum insulin seperti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi ya, Bu. Baik, Mbak. Untuk penyimpanan obatnya bagaimana ya, Mbak? Atau untuk obat metformin dan glimepiridnya bisa disimpan pada suhu ruang saja, Bu. Untuk penyimpanan insulinnya, kalau masih baru, bisa disimpan ke dalam kulkas dengan suhu 2-8 derajat Celcius ya, Bu. Insulin ini tidak boleh disimpan pada freezer, karena nanti akan dapat merusak zat aktif di dalam insulinnya jika disimpan pada suhu beku. Nanti ketika insulinnya sudah dibuka atau sudah digunakan, bagusnya maksimal 28 hari selama sudah dibuka ya, Bu. Bisa disimpan pada suhu ruangan maksimal 30 derajat.
dengan syarat terhindar dari cahaya matahari dan juga panas. Jangan menyimpan insulin dengan keadaan jarum yang terpasang ya, Bu. Baik, Mbak. Dan sebaiknya pola makannya juga dijaga ya, Bu. Ditambah olahraga ringan seperti yoga, jalan santai 2 kali selama 20 menit dalam seminggu. Yang penting rutin. Cek kadar gula darah minimal 1 kali dalam sebulan dan juga perawatan kaki yang rutin. Serta periksa mata minimal 6 bulan sekali ya, Bu. Baik, Mbak. Saya mengerti. Saya ingatkan kembali ya, Bu, usahakan jangan sampai lupa makan. Makan terlalu sedikit, stres, minum alkohol, dan juga pemakaian insulin yang berlebihan. Karena ini semua dapat memicu terjadinya hipoglikemia atau penurunan kadar gula darah dalam tubuh. Dengan ciri-ciri seperti pusing, lemah, mengantuk, dan juga jantung berdebar-debar. Jika sudah terjadi hipoglikemia, segera mengonsumsi makanan atau minuman yang manis-manis. Dan apabila terjadi hiperglikemia atau kenaikan kadar gula darah dengan tanda-tanda seperti sering buang air kecil, sering ngemil, dan juga haus, langsung minum obatnya ya, Bu, dan gunakan juga insulinnya. Atau bila gejalanya belum juga berkurang, langsung hubungi dokter ya, Bu. Untuk menghindari lupa dengan mengonsumsi obatnya, usahakan salah satu keluarga Ibu ada yang mau mendampingi Ibu untuk minum obat, agar tetap teratur mengonsumsi obatnya ya, Bu. Baik, Mbak. Mbak mau tanya, kalau diet yang bagus untuk penderita gula seperti saya ini bagaimana ya, Mbak? Dietnya bagusnya dengan makan makanan yang berkomposisi seimbang dalam hal karbohidrat, protein, dan juga lemak. Dengan rentang kecukupan gizi yang baik, karbohidratnya 60-70%, untuk proteinnya 10 sampai dengan 15%, dan lemaknya 20-25%. Selain dari kalori, masukan kolesterol juga perlu, Bu, namun jangan melebihi 300 mg per harinya. Sumber lemak diusahakan yang berasal dari bahan nabati. Untuk sumber protein sebaiknya diperoleh dari ikan, ayam, terutama dada ayam, tahu, dan juga tempe. Masukan serat juga penting, Bu, untuk penderita diabetes. Usahakan paling tidak 25 gram per harinya. Di samping makanan sumber serat seperti sayur dan juga buah-buahan segar, umumnya kaya akan vitamin dan juga mineral, Bu. Baik, Mbak. Terima kasih atas penjelasannya. Sangat jelas sekali, Mbak, saya. Alhamdulillah, Bu, kalau sudah jelas. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Sudah jelas, Mbak. Tidak ada yang ingin saya tanyakan lagi. Baik, Ibu. Jika sudah jelas dengan penjelasan saya tadi, boleh Ibu mengulangi penjelasan saya untuk mengetahui pemahaman Ibu tentang penggunaan obat ini, Bu? Baik, Mbak. Jadi obatnya ada 3 macam. Yang pertama metformin 500 ml. Nanti saya minumnya sehari 3 kali, 1 tablet setelah makan. Yang kedua obatnya glimepirid. Diminumnya 1 kali sehari, 1 tablet sebelum makan. Dan insulinnya nanti disuntik 1 kali sehari dengan dosis pemakaiannya sebanyak 15 unit di bawah kulit pada jam 10 malam sebelum tidur. Penyuntikannya di paha, perut, pantat, dan tidak boleh dilakukan di tempat yang sama. Caranya, pilih jarum yang sesuai, terus cuci tangan, buka tutup insulin, terus bila insulinnya berkaput, nanti digosok-gosok atau putar selama 10 kali. Kemudian, siapkan jarum dan pasangkan pada insulin. Terus memastikan jarum terpasang dengan baik dengan cara putar 2 unit, kemudian tekan hingga angka 0, dan pastikan bahwa insulin tersebut keluar. Kalau belum keluar, ulangi langkah atau enggak ganti jarum. Terus putar insulin sesuai dosis. Yang dosisnya 15 unit. Terus insulinnya langsung digunakan. Nanti disuntikannya
lurus 90 derajat antara pena dan bagian yang akan disuntikan. Terus tekan skala hingga angka 0 selama 10 detik, angkat, terus lepaskan jarumnya dibuang di tempat khusus. Terus penyimpanan insulinnya kalau baru di kulkas, jarum tidak boleh dalam keadaan terpasang. Kalau obat yang diminum seperti metformin sama klinepiridnya bisa di suhu ruangan. Terus menghindari makanan atau minuman yang dapat memacu kadar gula tinggi, olahraga ringan, tidak boleh lupa makan, nggak boleh stres. Jika terjadi gejala hipoglikemia, langsung minum obat dan pakai insulinnya. Dietnya, makan makanan dengan komposisi seimbang dalam hal karbohidrat, protein, dan lemak. Sumber lemaknya dari bahan nabati, sumber proteinnya dari ikan, ayam, terutama dada ayam, tahu, dan tempe, dan serat juga ditambah sayur dan buah-buahan segar yang kaya vitamin dan mineral. Begitu kan, Mbak? Iya, Bu, seperti itu. Baik, jika sudah jelas, mohon untuk tanda tangan di sini dan diberi nama terang serta nomor HP yang bisa dihubungi ya, Bu. Ini obatnya. Baik, Mbak. Ini sudah. Baik, Ibu, terima kasih sudah datang di Apotek Tinggal Saras. Semoga sehat selalu. Baik, Mbak. Sama-sama. Sekian presentasi video dari kami. Banyak salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.